فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قوله خيره وشره. Ucapan Nabi, takdir yang baik maupun yang jelek, beriman dengan takdir yang baik maupun yang jelek. Al khairu, yang dimaksud dengan kalimat khair adalah ma yulaimu tabi'atal insan, yang mencocoki, yang sesuai dengan tabiat manusia. Ini namanya khair. Yang dimaksud dengan khair dalam masalah takdir adalah perkara-perkara yang sesuai dengan tabiatnya manusia. Sehat, aman, kecukupan dari sisi harta, punya waktu lapang. Ini namanya apa? Ini namanya khair. Bisa makan enak, minum yang enak, tidur yang nyenyak. Ini namanya apa? Khair. Bihaitsu yahsulu lahu bihi khair au irtiyah au surur, yang dengannya dia akan mendapatkan kebaikan atau ketenangan atau kesenangan. Yang dengannya dia mendapatkan khair, kebaikan, atau irtiyah, ketenangan atau kesenangan, surur. Sehingga perkara-perkara yang mencocoki tabiat manusia kemudian membuatnya bahagia, itu namanya khair. Wa kullu dzalika minallahi azza wa jalla. Diyakini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan wa tu'mina bil qadari khairihi. Kamu beriman dengan takdir yang baiknya, bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mencocoki tabiat kamu, yang membuat kamu senang, yang membuat kamu bahagia, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Abdur, pindah sini, jangan belakang. Sini. Pindah. Wasyarru fil qadar, dan yang dimaksud dengan syar dalam takdir adalah khairihi wa syar. Yang dimaksud dengan syar adalah ma la yulaimu tabi'atal insan, yang tidak sesuai dengan tabiatnya manusia. Lawannya khair. Kalau khair yang sesuai dengan tabiat manusia. Bihaitsu yahsulu lahu bihi adiyatun aw darar, di mana akan muncul dengan itu bagi dia aziyah, gangguan atau kemudaratan. Dengan itu dia mendapatkan gangguan atau kemudaratan. Sakit, kemiskinan, perang, wabah. Paham ya? Itu semuanya takdir-takdir yang apa ini? Yang syar. Ini juga wajib diyakini bahwasanya yang memberikannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kefakiran, Allah. Yang memberikan sakit, Allah. Yang memberikan ketidaknyamanan, semuanya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua yang tidak sesuai dengan tabiatnya kita sebagai manusia, ini juga wajib diimani bahwasanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini makna khairihi wa syarrihi. Takdir yang khair dan takdir yang syar. Apa tadi yang khair? Catatannya dari tadi nggak pakai meja juga gimana? Meja banyak. Ari, apa yang maksud dengan khair tadi?
Bawa buku tulis jari, wajib bawa buku, bawa pulpen. Apa yang dimaksud dengan khair? Raid. Iya, apa yang dimaksud dengan khair? Yang menyenangkan. Sebelum jadi senang apa dulu? Bahagia sama aja, senang bahagia. Musa. Mayulaimu tabiatal insan, yang sesuai dengan tabiatnya kita sebagai manusia. Tabiat indah sebagai manusia, suka harta tidak? Itu nggak perlu diajari. Kamu kok nggak suka harta? Suka harta bagus itu, nggak perlu diajari itu udah. Itu udah otomatis itu, nggak perlu diajari, udah tabiatnya siapa? Manusia. Ngerem dia dari suka harta itu yang payah. Kamu jangan terlalu gila harta, itu yang payah. Kalau disuruh cinta harta nggak perlu, udah tabiatnya siapa? Manusia. Sehat. Ini sesuai dengan tabiatnya manusia tidak? Ini sesuai dengan tabiatnya manusia. Nggak perlu diajari. Kamu sakit itu, berobat kamu biar sehat. Nggak perlu kamu ajari, dia pasti pengen apa ini? Sehat. Perkara-perkara ini disebut dengan apa? Khair. Karena dengan itu dia bahagia. Dengan dia sehat, dia bahagia. Dengan banyak duitnya, dia apa ini? Bahagia, bisa banyak jajan, ya kan? Bisa beli goreng, bisa beli ini. Beli bakso. Kalau yang dimaksud dengan syarah apa? Husain? Yang lawannya yang tidak sesuai dengan tabiatnya manusia. Itu aja gampang dicatat. Ma la yulaimu tabiatal insan. Kan nulis catat itu yang samping yang punya buku biar sekalian disimak. Nanti bukunya kalian yang belum punya insyaallah dibelikan nanti. Kalau ditutup pun majelisnya sekarang udah Masya Allah itu dapat faedah 2. Apa yang dimaksud dengan khair? Apa yang dimaksud dengan apa? Syar. Betapa banyak itu dalam hadis, dalam doa-doa kita minta kebaikan dunia dan akhirat, dijauhkan dari kejelekan. Nah itu kan namanya syar. Nah, apa yang kita minta perlindungan? Masa kita nggak tahu berlindung dari apa? Nah. Walakin idza qil, akan tetapi kalau ada yang mengatakan kaifa yuqal innal fi qadarillahi syarra, bagaimana mungkin dikatakan bahwasannya pada takdir Allah itu ada yang jelek? Tadi kan katanya beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Kok bisa ada pada takdir Allah itu yang jelek? Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasyarru laisa ilaik. Padahal Nabi sudah pernah mengatakan asyarru laisa ilaik, kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Ini kata Nabi, wasyarru laisa ilaik, kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Nah, tadi kamu bilang beriman dengan takdir yang baik maupun yang jelek, kedua-duanya datang dari siapa? Allah. Mafhum sekarang pertanyaannya? Tadi kamu bilang takdir Allah ada yang jelek, sementara Nabi bilang kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah. Paham ini kan kontradiksi. Mau kita jawab sekarang. Fal jawabu ala zalika an yuqal. Maka jawabannya adalah dengan dikatakan asyarru fil qadar, kejelekan dalam takdir, laisa bi'tibari takdirillahi lahu, bukan dilihat dari sisi perbuatan Allah menakdirkannya. Kejelekan dalam takdir itu bukan dilihat dari sisi Allah menakdirkan kejelekan tersebut. Kalau perbuatan Allah menakdirkan itu bagus semuanya, nggak ada kejelekan. Ketika Allah memberi seorang hamba sakit, perbuatan Allah ketika membuat hamba itu sakit, ini bagus apa jelek? Bagus. Sakitnya itu yang jelek. Perbuatan Allah ketika memberi dia sakit, ini apa? Bagus. Nggak ada jeleknya. Ketika Allah membuat seorang hamba itu fakir, ini baik tidak ini? Ini baik. Semuanya perbuatannya Allah itu baik. Yang ada yang jeleknya itu di mananya? Al-maqdi. Yang Allah takdirkan itu. Ada yang baik, ada yang... Ketika Allah ngasih itu, yang dikasih itu ada yang dikasih. Ada yang dapat bagus, ada yang dapat apa ini? Jelek. Perbuatan Allah ketika memberinya itu apa? Semuanya baik. Jeleknya di mananya? Al-maqdi, objek yang Allah takdirkan itu.
kefakiran, sakit. Ini apa ini? Jelek enggak? Perbuatan Allah tapi ketika ngasih itu baik enggak? Semuanya baik. Ketika Allah ngasih kaya, ngasih sehat, baik enggak itu? Perbuatannya juga baik. Perbuatan Allah ketika menakdirkan mau yang baik, mau yang jelek, semuanya apa perbuatannya? Baik. Iya kan? Karena bisa ngasih Abu Roid misalnya bukunya jelek. Yang lain anak kasih buku apa? Buku yang cantik. Paham ya? Kalau perbuatannya kan beda dengan apanya? Objeknya tadi. Objeknya ada yang baik, ada yang apa? Jelek. Tapi perbuatan Allah ketika memberikan yang jelek itu pasti apa ini? Baik. Sehingga dalam perbuatan Allah ketika menakdirkan itu yang nggak ada yang apa ini? Jelek. Itu yang dimaksud dengan oleh ucapan Nabi wasyarru laisa ilai. Kejelekannya itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Bukan dari sisi apanya? Dari sisi objek yang Allah takdirkan. Kalau objek yang Allah takdirkan itu ada nggak yang jelek? Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang dapat kaya, ada yang dapat miskin, ada yang dapat sehat, ada yang dapat sakit, semuanya. Tapi perbuatan Allah ketika memberikan itu semuanya apa? Baik. Kenapa? Karena pasti mengandung apa ini? Hikmah. Dikasih sakit, pasti cocok, memang pantas sama ini dibuat apa ini? Sakit. Dibuat miskin memang sesuai dengan kondisinya. Nah, dan seterusnya. Sehingga nggak ada yang jelek pada perbuatannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang jelek sekalipun itu nggak ada yang jelek murni kejelekan. Iya tidak? Iya, ketika Allah menakdirkan yang jelek sekalipun nggak ada yang namanya jeleknya itu jelek apa ini? Murni 100% jelek, nggak ada. Nanti akan beliau contohkan. Ketika hamba itu dibuat sakit, ada kebaikannya nggak di belakang itu? Ada. Dia lebih mengingat siapa ini? Allah Subhanahu wa taala misalnya. Itu baik nggak untuk si hamba tadi? Baik. Sehingga kebaikan, kejelekannya murni nggak isinya kejelekan? Tidak. Yang kaya tadi dibuat Allah miskin misalnya. Kemiskinannya itu jelek tidak? Tapi apakah murni kejelekan 100%? Tidak. Dilihat dari yang lain itu justru apa ini? Kebaikan. Oh ternyata selama ini kayanya dia dari riba. Dengan Allah buat miskin dia berhenti dari dosa apanya? Ribanya. Baik dia itu? Baik. Mafhum ya? Nah. Sama kayak orang minum obat pahit. Jelek nggak itu? Kejelekan. Tapi apakah murni 100% jelek? Atau ada kebaikan di baliknya? Ada. Kalau peribahasanya itu apa? Ada udang di balik. Jangan tengok batunya aja, tengok juga apanya. Masa nggak mau makan udang nggak pakai apa ini? Batunya dulu lah diangkat. Paham ya? Masa mau udang balik bakwan aja? Semua bakwannya dimakan, udangnya enak-enak tok aja. Mana ada, nggak usah di dunia hidup, nggak mau enak semua. Ya, udang itu dibalik apa? Batu. Harus diangkat dulu batunya, harus ada usaha dulu, nggak enak dulu. Ya batunya bisa dimakan. Makan kalau mau. Nggak ada yang enak-enak. Sehingga ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang jelek atau yang baiknya itu pada objek yang ditakdirkan. Perbuatan Allah ketika menakdirkannya itu nggak ada yang jelek. Ingat. Lakinnahu bi'tibaril maqduri lahu, tapi dilihat dari sisi yang ditakdirkannya. Dilihat dari sisi yang ditakdirkan ada yang jelek nggak? Ada. Dilihat dari sisi perbuatan Allah ketika menakdirkannya, ada jeleknya nggak? Bingung. Hah? Nggak. Yang dilihat dari sisi yang Allah takdirkan, ada yang jelek nggak? Dilihat dari sisi yang Allah takdirkan, ada yang jelek nggak? Hah? Nah. Dilihat dari sisi perbuatan Allah menakdirkannya, ada yang jelek nggak? Hah? Enggak. Beda sedikit aja ya dengan enggak itu ya. Cuman A-nya aja enggak. Nah. Entah itu ya atau enggak. Dilihat dari sisi yang ditakdirkan, ada yang jelek enggak takdir Allah itu? Enggak. Dilihat dari sisi perbuatan Allah menakdirkannya, ada yang jelek atau tidak? Enggak. Perbuatan Allah itu enggak ada yang jelek, udahlah. Allah menakdirkan mau ngasih apa saja sama kamu, mau dikasih musibah kamu 100 keluargamu mati dalam satu waktu, itu nggak ada yang jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti apa? Baik perbuatan Allah itu. Yang ada yang jelek yang mananya? Al-maqdur.
Sesuatu yang Allah takdirkan itu ada, baru ada yang jelek. Allah nakdirkan sakit. Yang sakitnya itu jelek nggak? Jelek. Nggak sesuai dengan tabiat siapa? Manusia. Allah takdirkan dia miskin. Ini apa? Allah takdirkan dia susah. Apa ini? Jelek nggak? Jelek. Sehingga yang mana yang ada kejelekan, mana tidak ada kejelekan? Ali. Yang mana ini? Yang ada atau nggak ada? Yang nggak ada, yang Allah takdirkan. Perhatikan, Anda nggak akan lewat ini sampai difahami. Lihat ucapan beliau. Asyarru fil qadar laisa bi'tibari takdirillah. Kejelekan itu dalam takdir tidak ada. Tidak ada yang namanya kejelekan. Dilihat dari sisi takdirillahi lahu. Takdir itu perbuatan Allah menakdirkannya. Itu nggak ada yang jelek. Yang jelek yang mana? Lakinnahu, tapi dia jelek bi'tibaril maqduri lahu. Dilihat dari sisi yang Allah takdirkan. Bukan perbuatan Allahnya, yang Allah takdirkan itu ada yang jelek. Ya kan? Yang Allah takdirkan itu loh, itu ada yang Allah nakdirkan kejelekan. Bisa nggak? Ya bisa. Allah kasih kamu sakit, Allah kasih kamu miskin, Allah kasih kamu susah. Itu apa? Itu kejelekan. Perbuatan Allah, tapi ketika memberikan itu, menakdirkan itu, semuanya baik. Paham? Bisa dibedakan sekarang? Nah, kalau misalnya anak tadi ngasih buku sama sama Bu Roid, nah, buku itulah apanya? Al-Maqdurnya, yang ditakdirkan. Perbuatan anak ini namanya takdirnya. Bukunya itu namanya apa? Makdur. Itu ada yang bagus, ada yang jelek, tergantung bukunya apa yang anak kasih. Kalau anak kasih buku bagus ya bagus. Kalau anak kasih buku jelek, tapi perbuatannya anak, ya nggak usah anak lah. Mungkin kadang anak perbuatannya jelek. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala pasti apa perbuatannya? Karena Allah pasti punya hikmah. Kalau anak ngasih buku jelek, entah apa hikmahnya, karena memang nggak punya duitnya anak. Nah, atau memang mau melecehkan Abu Roid misalnya, nggak mesti baik perbuatannya anak, iya kan? Ketika ngasih yang jelek itu. Tapi kalau Allah ketika memberi yang jelek itu pasti apa ini? Baik, paham ya? Ketika Allah nakdirkan kita sakit, Allah takdirkan kita miskin, ini perbuatan Allah ini pasti apa ini? Baik. Yang jeleknya yang mana? Objek yang Allah takdirkan tadi, sakit, miskin, dan yang lain-lain. Ini kan ada yang baik, ada yang apa? Jelek, ada yang dikasih lapang, ada yang dikasih sehat, ada yang dikasih kaya. Ini apa? Ada yang baik, ada yang jelek. Perbuatannya, ini kan belum sampai ke bawah. Ketika Allah menakdirkan ini, memberikan ini selalu apa ini? Selalu baik. Pas dia dibentuknya nanti, ada yang baik, ada yang apa? Jelek. Paham ya? Nah. Li'anna ladaina qadaran huwa taqdir wa maqduran. Karena kita punya dua istilah. Ada istilah qadar, dan ini sama dengan takdir maknanya. Ada istilah maqdur. Qadar dengan takdir sama. Apa itu? Perbuatan Allah menakdirkan sesuatu. Ini ada yang jelek nggak? Perbuatan Allah menakdirkan sesuatu ada yang jelek nggak? Nggak ada. Al-maqdur itu isim apa? Maqdur. Isim maf'ul. Berarti yang Allah takdirkan itu. Ada yang jelek nggak? Adalah ketika Allah menakdirkan apa contohnya? Miskin. Ketika Allah menakdirkan apa? Sakit. Itu apa? Ada yang mafhum ya? Sehingga kalau qadar atau takdir Allah itu nggak ada yang jelek. Tapi makdurnya ada yang jelek. Makanya dalam doa kunut yang disebutkan dalam kunut witir, diantaranya waqina syarroma qadait, dan lindungi kami dari kejelekan apa yang engkau menakdirkannya. Berarti ketika Allah menakdirkannya ada yang apa ini? Jelek, kita minta apanya? Penjagaannya. Iya kan? Waqina syarra ma qadait. Ini qadait tahu. Kejelekan dari apa yang engkau takdirkan. Ada yang jelek berarti kan? Nah, itu yang kita mintai perlindungannya. Nah, sementara ucapan Nabi wasyarru laisa ilai, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Ini apa? Yang enggak ada kejelekannya? Takdir atau qadar. Perbuatan Allah ketika nakdirkan itu yang enggak ada apanya? Kejelekannya. Semuanya pasti baik. Kama anna hunaka khalqan wa makhluqan. Sama seperti ada istilah khalqan wa makhluqan.
Khalqan itu penciptaan. Perbuatan Allah mencipta. Itu namanya khalqan. Ada makhlukon. Makhluk itu apa? Yang diciptakan makhluknya. Ya, maaf cakapnya. Khalqannya Allah, penciptaannya Allah. Ini semuanya pasti baik. Penciptaannya. Karena pasti ada hikmah di balik itu. Iya kan? Nah, tapi makhluknya ada yang jelek nggak? Banyak. Kita banyak yang jelek-jelek. Allah ciptakan yang jelek-jelek itu. Monyet, babi, apa segala macamnya. Apanya itu tapi? Khalqannya atau makhluknya? Makhluknya ada yang jelek nggak? Tapi khalqannya ada yang jelek nggak? Khalqnya, penciptaannya. Nggak ada. Ketika Allah menciptakan itu pasti ada apanya? Pasti kebaikan. Monyet Allah buat kayak gitu. Memang hidungnya, mulutnya memang pasti memang udah sesuai dengan kehidupan dia di hutan sana. Nah, manusia dibuat gitu nggak cocok. Nah, udah makanya dia marah kalau dibilang apa? Maaf istilahnya. Ada khalqan, ada makhlukon. Khalq itu apa? Penciptaan. Makhluk beda nggak? Ya beda lah. Nah. Kalau khalq itu perbuatannya. Kalau makhluk itu objeknya. Nah. Wa iradatan wa muradan. Ada keinginan dan ada yang diinginkan. Ya kan? Iradahnya, keinginannya itu perbuatan dia. Perbuatan hatinya kan? Menginginkan. Ada muradan yang diinginkan. Ada nggak? Beda, lain lagi kan? Ada iradah, keinginan. Ada yang diinginkan. Ya kan? Saya ingin nasi. Keinginannya di mana? Di sini. Nasinya di mana? Ya di situ. Beda kan berarti kan? Iya kan? Masa sama? Antara keinginan dengan yang diinginkan. Keinginannya di mana? Di sini keinginannya. Yang diinginkan di mana? Situ di rice cooker. Lain kan? Nasi dia kan? Sama kayak tadi. Perbuatan Allah itu namanya apa? Takdir. Atau qadar. Sama. Kalau udah jadi bentuknya apa itu? Makdur. Yang mana yang ada yang jelek, mana yang nggak ada jeleknya? Makdur apa ini? Ada jeleknya. Nah, saya ingin nasi basi misalnya. Ya, ini keinginan, itu berarti kan jelek nggak itu yang diinginkannya? Jelek. Nah, loh, perbuatannya, irodahnya, keinginannya pasti jelek nggak? Ya nggak mesti. Mana tahu untuk makanan ayam, bagus nggak? Bagus lah, ngasih makan apa? Makhluk hidup. Nah, kok kalian jelek pula? Iya, nasi basinya jelek. Iya kan? Apanya? Murodnya yang diinginkan jelek. Tapi irodahnya nggak mesti apa? Jelek. Nah, tapi kalau Allah, dari Allahnya, perbuatan Allah semua pasti apa ini? Pasti baik. Nah. Fabi'tibari takdirillahi laisa bisyar. Maka dilihat dari sisi takdirnya Allah, perbuatan Allah menakdirkan, itu tidak apa? Jelek. Bal huwa khair, bahkan itu adalah kebaikan. Hatta wa inkana la yulaimul insan, bahkan meskipun takdir tersebut tidak mencocoki tabiat manusia, wa yu'zihi wa yadurruhu, bahkan mengganggunya dan menyakitinya. Kemiskinan, kesakitan, rasa perang tidak aman dan yang lain-lainnya. Ini apa? Ini baik nggak? Allah menakdirkan itu baik nggak? Baik. Nah. Lakin bi'tibaril makdur, tapi dilihat dari sisi makdur, objek yang Allah takdirkan. Fanaqulu al-makdur imma khairun wa imma syarr. Makdur itu ada yang baik, ada yang jelek, ya. Sehingga ini masuk dalam hadis tadi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang dimaksud adalah apa? Makdur apa qadar? Makdurnya. Fal qadaru khairihi wa syarrihi yuradu bihil makdur. Yang dimaksud dengan qadar dalam hadis, al qadar khairihi wa syarrihi, al qadaru khairuhu wa syarruhu, yang diinginkan dengannya adalah al makdur khairuhu wa syarruhu. Mahfuz sampai sini? Nah. Wa nadribu li hadza masalan. Contoh sekarang kita buat untuk ini contoh biar paham. Nanti kalau besok udah hilang lagi yang sekarang ingat tadi. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Lihat ini contoh yang pas ini ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fi qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala.
Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Ini sama persis pembahasan dengan di mata pokok kemarin. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Kerusakan. Baik apa jelek ini? Baik apa jelek? Jelek. Kerusakan telah tampak di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas. Dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. Agar mereka merasakan hukuman dari sebagian yang mereka lakukan. Sebagian ya kan? Allah kasih kita hukuman hanya dari sebagian yang kita lakukan. Sebagian yang lain? Sebagian yang lain? Yang sebagian lain kemana? Sebagian dari yang kita lakukan itu yang dapat hukuman kita. Sebagian yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, lihat sebagian dari yang mereka lakukan. Itu kami timpakan hanya dengan sebab sebagian. Yang sebagian lagi apa ini? Dihapuskan oleh Allah, diampuni. Fa fi hadhil ayah bayyanallahu ma haddatsa minal fasadi wa sababahu wal ghayata min. Dalam ayat ini Allah menjelaskan apa yang terjadi berupa kerusakan dan sebabnya. Apa sebabnya tadi? Dilakukan oleh tangan manusia. Wal ghayah minhu, dan puncak darinya. Puncaknya apa? Allah ingin mereka merasakan hukuman dari sebagian yang mereka lakukan. Fal fasadu syarr. Kerusakan itu adalah kejelekan. Wasababuhu amalul insan. Sebabnya adalah amalannya siapa ini? Manusia. As-sayyi, yang jelek. Wal ghayah minhu, dan tujuannya apa Allah ciptakan kerusakan itu? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan sebagian, agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali mau rujuk. Faqaunul fasad yadharu fil barri wal bahr fihi hikmatun. Sehingga munculnya kerusakan yang nampak di daratan dan di lautan itu, di dalamnya terdapat apa ini? Hikmah. Apa yang Allah inginkan kebaikannya? La'allahum apa? Yarji'. Agar mereka mau apa ini? Kembali. Baik enggak itu? Baik. Perbuatan Allah ketika menciptakan kerusakan di muka bumi itu baik enggak? Baik. Tujuannya agar apa ternyata? Agar mereka mau kembali, agar mereka berhenti dari apanya? Kemaksiatannya, kerusakannya, dari kejelekannya. Fahuwa nafsuhu syarr, maka itu sendiri adalah kejelekan. Kerusakannya itu adalah kejelekan. Lakin li hikmatin azimah, tapi dengan sebab hikmah yang besar, biha yakunu takdiruhu khairan. Takdir tersebut berubah menjadi apa ini? Kebaikan. Dilihat dari si kerusakannya, nggak usah ngelihat kenapa alasannya. Dilihat dari kerusakannya, kejelekan nggak itu? Kejelekan. Tapi dilihat dari sisi yang diinginkan oleh Allah dari adanya kerusakan tersebut, ternyata ini jadi apa ini? Kebaikan. Nah. Wa kadzalikal ma'asi wal kufru syarrun. Begitu pula dengan kemaksiatan dan kekufuran, itu adalah kejelekan. Wa huwa min takdirillah. Yang menakdirkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya kemaksiatan, terjadinya kekufuran, itu siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Lakin li hikmatin azimah, tapi untuk suatu hikmah yang agung. Laula dzalika la batalatis syara'i. Kalau bukan karena itu, niscaya batal yang namanya syariat. Ya nggak ada gunanya turun syariat. Orang semuanya nggak ada yang kufur, nggak ada yang maksiat. Ada gunanya nggak Allah turunkan syariat? Ya nggak ada. Syariat itu untuk memperbaiki. Kalau nggak ada yang rusak, ngapain apa ini? Apa yang mau diperbaiki? Kamu buka bengkel, nggak ada mobil yang rusak di sana. Semua mobilnya bagus-bagus semua, nggak pernah rusak. Sukses nggak itu bengkelnya itu? Sebulan tutup. Kenapa? Nggak ada mobil masuk. Orang nggak ada yang mau diperbaiki, sia-sia. Kamu buka apa ini? Bengkel di situ. Kamu buka rumah makan. Orangnya kenyang semua, orang kaya semua, nggak pernah kekurangan makanan. Laris nggak kamu jualan di situ? Oh, nggak laris, seminggu kamu tutup, bangkrut. Oh, nggak ada yang beli. Nggak ada yang kamu perbaiki, mau nggak ada yang lapar. Nah, yang kalau mau jualan makanan di tempat yang apa ini? Banyak orang yang lapar, pasti apa ini? Pasti laris. Nah,
Walaula dzalika lakana khalqun nasi abasa. Kalau tidak karena itu, maka niscaya penciptaan manusia itu sia-sia. Nah, sehingga ini ikhwan, pembahasannya bahwasanya yang ada yang jeleknya itu adalah pada makdurnya, pada objek yang Allah takdirkan itu. Nah, itu ada yang jelek, ada yang baik. Tapi dari sisi takdirnya Allah, ketika Allah menakdirkannya itu, perbuatan Allah ketika menciptakan takdir itu nggak ada yang apa ini jelek, semuanya apa baik. Nah, bahkan ketika Allah menciptakan takdir yang jelek sekalipun, itu nggak jelek 100 apa ini persen, pasti ada mengandung apanya kebaikan. Makanya nggak ada pada perbuatan Allah itu yang apa ini yang jelek sedikit pun. Wallahu taala alam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.